Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah Randini. Saya dari Prodi PGSD semester 1 kelas 1A. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kasus anak putus sekolah mencapai hingga 3,9 juta di Indonesia. Saksikan kelanjutannya ya. Masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah. Kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Puluhan anak di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat justru mengalami putus sekolah. Putus sekolah bukan hanya kehilangan bangku belajar, tapi juga kehilangan harapan masa depan. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mimpi-mimpi itu semakin jauh. Kasus ini seharusnya menjadi momentum refleksi bersama bahwasannya pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pihak yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan besar dalam akses pendidikan, contohnya seperti faktor ekonomi, pernikahan dini, serta keterbatasan fasilitas di daerah terpencil yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya anak putus sekolah. Kondisi ini mendesak pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat bantuan pendidikan, memastikan pemerataan sekolah layak, serta memberikan dukungan sosial bagi keluarga, agar setiap anak dapat kembali belajar dan tidak kehilangan masa depan mereka. Pendidikan bukan hanya soal bangku sekolah, tetapi pendidikan juga soal masa depan yang cerah. Kita tidak boleh membiarkan 3,9 juta anak kehilangan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Mereka bukan tidak mau, tetapi tidak bisa. Menyadari bahwa tidak semua anak terlahir dengan keberuntungan yang sama, di mana sebagian dari mereka harus berjuang di kerasnya jalanan tanpa akses memadai terhadap pendidikan dan fasilitas yang layak. Harusnya hati kita bergerak untuk mengambil peran aktif dalam memberikan harapan dan kesempatan yang setara. Hal ini bisa kita wujudkan dengan bersama-sama membentuk sebuah komunitas yang berdedikasi untuk mengajar anak-anak yang belum bisa bersekolah, memberikan mereka bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri agar mereka dapat meraih masa depan yang lebih cerah. Kita membuktikan bahwa setiap anak tanpa terkecuali berhak atas pendidikan dan impian yang setinggi langit. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih ada sekitar 3,9 juta anak di Indonesia yang putus sekolah. Dari berita yang sudah kita lihat tadi, pasti guru akan prihatin ketika anak muridnya putus sekolah. Kira-kira apa ya yang guru bakal lakukan? Guru menjelaskan bahwa sekolah dapat membantu dengan program seperti KIP, beasiswa, atau dukungan dari pemerintah. Dengan adanya bantuan tersebut, siswa tetap bisa melanjutkan sekolah seperti biasa walaupun kondisi ekonomi keluarga mereka terbatas. Tetapi menurut saya, kasus 3,9 juta anak putus sekolah menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya soal biaya pendidikan saja, tetapi juga kondisi sosial ekonomi keluarga. Menyarankan KIP atau beasiswa memang bisa membantu, tetapi tidak akan otomatis 100% membuat anak kembali bersekolah. Contohnya seperti anak putus sekolah karena tekanan ekonomi dan kurangnya dukungan dari orang tua. Bantuan finansial saja tidak cukup, perlu ada dukungan keluarga, jaminan ekonomi,
serta kebijakan yang mengurangi beban kerja anak. Jadi beasiswa bukanlah solusi satu-satunya untuk membuat murid kembali bersekolah seperti semula. Pendidikan adalah kunci pintu kesempatan. Jadi, kalian jangan berhenti belajar ya. Kalian harus tumbuh dan berkembang. Kalian harus bersyukur bahwasanya kali ini kalian tuh masih bisa belajar di sekolah kalian. Orang tua kalian masih sanggup membiayai kalian karena di luar sana masih banyak orang-orang tidak sekolah dikarenakan faktor ekonomi. Sekian dari saya Indra Randini pamit undur diri. Terima kasih.